Indonesia semakin memperkuat posisinya di panggung global sejak dipimpin Prabowo Subianto. Sang presiden bahkan dipuji oleh PBB atas peran aktifnya dalam perdamaian dunia. Kali ini Pak Prabowo berpotensi untuk menjadi penengah konflik antara Korea Utara dan Korea Selatan. Apalagi Indonesia sudah semakin kuat dengan menggandeng Rusia di bidang kemiliteran. Penasaran kisahnya seperti apa? Dengerin ceritaku sampai selesai. Berpotensi memiliki peran aktif di semenanjung Korea. Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki peran aktif dalam politik dunia. Salah satu alasannya terlihat dari citra besar yang dimiliki oleh Prabowo Subianto. Alhasil Indonesia disebut akan ambil andil dalam konflik yang terjadi di semenanjung Korea. Saat ini situasi antara Korea Utara dan Korea Selatan memang sedang memanas. Pasalnya, Korea Utara menuduh negeri ginseng mengirimkan drone sebagai provokasi. Belum lagi Korea Selatan juga kedapatan melepaskan tembakan di daerah demarkasi militer kedua negara. Alhasil konflik ini dinilai akan memiliki dampak yang besar bagi Indonesia. Pasalnya, perseteruan ini bisa mengganggu pembangunan yang sedang dilakukan oleh Indonesia. Oleh karena itu, Nusantara disebut memiliki potensi untuk menjadi pihak penengah antara kedua belah pihak. Pasalnya, Indonesia memiliki hubungan yang cukup baik dengan kedua negara. Kemungkinan ini bahkan disampaikan langsung oleh Puji Basuki selaku salah satu staf Kementerian Luar Negeri. Indonesia bisa menjadi peacemaker dengan membuka semua jalur komunikasi dengan semua mitra kita. Bukan hanya dengan Korea Selatan yang sudah menjadi mitra strategis, melainkan juga dengan Korea Utara. Ucap pria yang sering disapa Uki tersebut. Selain itu, langkah untuk menjadi pihak penengah di konflik ini juga sesuai dengan tujuan Prabowo. Presiden Indonesia tersebut mengaku siap menjadi jembatan perdamaian dunia. Menjaga kedaulatan sembari terus melaju memperkuat peran Indonesia untuk stabilitas wilayah dan pembangunan. Sementara menjaga posisinya sebagai jembatan antara Global North dan Global South. Ungkap Prabowo. Ditambah lagi Prabowo sendiri juga mengaku siap untuk turun tangan menjadi penengah di konflik semenanjung Korea. Jika kita tidak bertindak bijak, perubahan ini bisa menjadi tidak terkendali. Kita harus memastikan perdamaian bisa terjadi. Ucap Prabowo. Semakin kuat gandeng Rusia. Prabowo Subianto sejatinya memang memiliki inisiatif untuk lebih aktif dalam panggung dunia. Buktinya sang presiden telah menjalin hubungan positif dengan banyak negara di 100 hari pertamanya. RI 1 disebut gak membatasi kerjasama hanya dengan negara berkekuatan ekonomi besar. Berbeda dengan era sebelumnya, kali ini Prabowo ingin menggandeng negara-negara berkembang. Hal tersebut dikonfirmasi oleh peneliti CSIS Muhammad Habib Abian Zakwan. Dirinya mengambil contoh forum D8 yang berisi negara berkembang akhirnya diperhatikan oleh Presiden Prabowo. Di bawah Presiden Prabowo, lebih banyak kunjungan tidak hanya terbatas pada negara yang bisa memberikan investasi bagi Indonesia. Dulu D8 agak ditinggalkan karena memang gak menjanjikan dari segi investasi, ujar Muhammad Habib. Selain itu, Indonesia juga sukses mengambil langkah besar dengan bergabung pada organisasi BRICS. Bumi Nusantara dianggap ingin lebih aktif sebagai pemain di kancah global alih-alih cuma penonton. Alhasil pendekatan tersebut dinilai beresiko bagi hubungan luar negeri Indonesia. Asalnya, kedekatan dengan BRICS yang melibatkan Rusia dan Cina berpotensi memicu reaksi negatif dari negara barat. Kendati demikian, pemerintah dinilai telah menyiapkan tindakan antisipasi. Indonesia disebut-sebut berencana memperkuat sektor pertahanan dan keamanan dengan menggandeng militer Rusia. Pemerintah dapat mengambil langkah strategis dengan mengadakan pertukaran prajurit, latihan bersama, hingga transfer teknologi. Pasalnya, negeri beruang merah terkenal unggul di sektor tersebut. Hal tersebut diakui oleh Kementerian Biro Setjen Kementerian Pertahanan Brigjen TNI, yakni Frega Ferdinand Wenas Inkiriwang. Ia menyebut transfer teknologi antar kedua negara sangat mungkin dilakukan. Kerjasama di bidang teknologi memungkinkan. Kita punya Sukhoi 27 dan 30. Kemudian dari AD ada juga heli Mi-35 dan 17. AL dan Marinir punya kendaraan lapis baja BMP-3F, termasuk juga AK-101 dan AK-102. Ujar Brigjen Frega.
Dapatkan usus crispy dengan berbagai varian rasa yang bisa kamu cemil kapan saja. Jangan sampai ketinggalan, cek keranjang di bawah ini. Sudah diakui global. Langkah Prabowo dalam mendorong keaktifan Indonesia di kancah global mendapatkan pengakuan dari publik internasional. Kebijakannya yang proaktif dinilai membawa Indonesia ke posisi yang lebih strategis. Sebagai contoh, Prabowo sudah mendapatkan pujian dari Antonio Guterres. Sekretaris Jenderal PBB ini memuji kegigihan Bumi Nusantara dalam memperjuangkan perdamaian dunia. Kami sangat mengapresiasi, menghormati, dan mendukung sikap konsisten Anda dalam menegakkan perdamaian internasional, keadilan, dan hukum internasional. Sikap ini sangat menginspirasi kami karena Anda konsisten dalam hal ini, ujar Guterres. Selain itu, mantan Perdana Menteri Portugal tersebut sepakat dengan Indonesia untuk lebih aktif menjaga stabilitas dan perdamaian global. Kami sepakat dengan Indonesia dalam kaitannya dengan aspek-aspek penting yang kita hadapi di dunia saat ini. Kami ingin terus bekerja sama dengan Indonesia dalam persiapan reformasi di masa mendatang, sambung Guterres. Alhasil, langkah positif pemerintah Indonesia mendapatkan pujian dari negara lain. Bahkan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim disebut ingin mengikuti langkah Prabowo mengirim pasukan ke Gaza. Menyinggung situasi kemanusiaan di Palestina, saya ingin menginformasikan kesediaan Malaysia untuk bekerja sama, termasuk dalam aspek penempatan pasukan penjaga perdamaian bersama Indonesia jika diamanatkan oleh PBB, ujar Anwar Ibrahim. Selain itu, menurut Tengku Rejasya selaku pengamat hubungan internasional di Universitas Padjadjaran, Prabowo memiliki karisma yang bisa memengaruhi pandangan negara lain. Pak Prabowo itu kan mengeluarkan idenya pada saat dunia sedang bingung tidak ada ide kan? Jadi sebelum jadi presiden pun auranya sudah kelihatan di dalam dan di luar negeri. Dan membuat dunia itu menduga-duga bagaimana Indonesia ke depan, ujar Tengku Rejasya. Hal ini terbukti dari langkah konkret Prabowo dalam menyerukan persatuan Islam. Sang presiden disebut berani bersuara saat negara-negara Arab tengah terpecah akibat dinamika domestiknya. Tanggapan media asing. Langkah aktif Indonesia di politik luar negeri berhasil menjadi tajuk utama di berbagai penjuru dunia. Media luar seakan gak habis-habisnya memuji peran Nusantara. Salah satu pujian untuk Indonesia datang dari media The Defense Force. Kanal ini memuji Indonesia yang semakin memperkuat kekuatannya dengan menggandeng Rusia. Pejabat tinggi keamanan Rusia Sergei Shoigu mengadakan pembicaraan di Indonesia dengan Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Pertahanannya, tulis media tersebut. Selain itu, The Defense Post juga memuji sikap netral Indonesia dalam konflik Rusia-Ukraina. Ekonomi terbesar di Asia Tenggara mempertahankan kebijakan luar negeri yang netral, menolak memihak dalam konflik Ukraina atau dalam persaingan kekuatan besar. Selain The Defense Post, Indonesia juga mendapat pujian dari negara-negara Asia. Salah satunya datang dari media asal Korea Selatan, yakni Korean Times. Media negeri ginseng ini sempat menyorot aksi Prabowo yang mendapatkan pertolongan bantuan dari Yoon Sek Yeol. Presiden Yoon Sek Yeol berbicara melalui telepon dengan Presiden terpilih Indonesia, Prabowo Subianto, untuk mencari bantuan menghadapi konflik, tulis Korean Times. Selain itu, media ini juga menyoroti Presiden Yoon Sek Yeol yang berharap dapat memperkuat kerjasama dengan Indonesia. Yoon juga menyatakan harapan untuk upaya lebih lanjut dalam mempelopori kebebasan, perdamaian, dan kesejahteraan dengan Indonesia yang dianggap sebagai salah satu mitra utama Korea Selatan, tulis media tersebut. Dapatkan kemeja koko keren ini biar bisa samaan dengan Habib Jafar. Cek linknya di bawah ini. Nah, jadi begitulah cerita potensi peran aktif Indonesia di perang global. Gimana pendapatmu? Ada komentar tentang cerita tadi? Coba tulis di kolom komentar.